إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. Kita telah mendengarkan kisah Imam Al-Habar Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, yang mana kita harus bersyukur kenal dengan namanya. Kenapa kita harus bersyukur kenal dengan nama beliau? Karena di akhirat kita akan berpisah dengan semua yang kita cintai. Maka beruntunglah bila kita mengingat orang yang dicintai oleh Nabi besar Maulana Muhammad, dan orang tersebut cinta kepada Nabi Muhammad dan mengejarkan kepada kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita telah mendengar sejarah seorang besar yang mana guru beliau adalah pengarang, bahkan pencetak para ulama besar yang tadi disebutkan. Dan mursyid beliau adalah Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sahibul maulid, yang kita sering baca maulidnya. Saya tidak menceritakan Al-Imam Al-Habar karena sudah dibahas. Juga saya tidak akan menceritakan begitu banyaknya Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Doktor. Bukan doktor, doktor. Kalau doktor, doktor kecil. Doktor, profesor hadis. Lebih dari 7 juta hadis beliau hafal. Bahkan yang di luar daripada kitab-kitab yang ada, yang langsung datang dari baginda suci Maulana Muhammad. Beliau bila ada yang tidak paham hadis, beliau langsung tanya kepada Imam Bukhari. Makanya dinamakan kamarnya itu kamar Bukhari. Dan saya sering baca dalail di situ. Beliau bilang, kalau kamu mau ketemu dengan Nabi Maulana Muhammad, secepat kilat duduk di sini dan baca dalail. Saya tidak perlu ceritakan itu, tapi itu kenangan yang luar biasa. Setiap beliau mendapatkan hadis, langsung beliau kabarkan kepada murid-muridnya bahwa tadi malam Al-Fajr ketemu dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Dan ini tidak pernah terjadi di zaman sekarang, yang mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu kalau dibilang ketemu Rasulullah, setiap beliau ngajar yang menemani Nabi Muhammad. Jadi bukan lagi mimpi, ditemani ngajarnya oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Di waktu kecil beliau dibawa oleh Al-Imam Al-Habar Al-Qutub ke rumahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggab, dan pada saat itu dalam keadaan membaca maulid, dan beliau pada itu waktu seperti waladi Ahmad kecil. Di waktu membaca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib alaika, beliau tarik-tarik jubah ayahnya. Ayah, Walid, Aba, itu siapa? Orang yang mukanya terang dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang tahu itu adalah Al-Habib Abu Bakar dan Habib Abdul Qadir ayahnya. Abu Bakar Gresik itu yang ada di Gresik, yang kemarin saya ziarah.
Langsung Habib Abu Bakar ambil, mulutnya ditutup, lalu bisikkan kepada Habib Abdul Qadir, jaga dia ya Habib Abdul Qadir, bahwa beliau akan menjadi orang besar. Siapa yang beliau lihat? Beliau lihat Nabi Yuna Maulana Muhammad. Umur segini sudah lihat Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau tentang ilmu, kali saya ini debunya, debu. Nggak kuat dengan ilmunya beliau yang begitu luar biasa. Beliau kalau malam menangis hadirin. Kalau saya setiap keluar dari tempat kamar belajar saya ke bawah. Setiap waktu tepat pukul 1:30 tidak yang saya dengar kecuali gerungan. Saya pikir selesai saya habis bersih-bersih kamar mandi, 2:30 saya rapi, saya mau baca doa fajar, doa Asmaul Husna dan lain-lain. Saya pikir sudah selesai. Ternyata gerungannya makin hebat. Berarti lebih daripada 2,5 jam beliau tiap hari. Dan kesenangan beliau selalu membaca qasidah Al-Habib Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, anna mashghul bil lailah. Itu. Jadi kalau saya turun, saya mau bersihkan, yang saya dengar teriakan beliau menangis, seakan-akan orang yang banyak dosanya. Padahal beliau orang yang tiap hari dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Nah kita gimana nih? Kita gimana? Ketemu sekali aja sama Nabi belum pernah. Tapi air mata kita kalau malam tiap malam kering. Nggak pernah nangisin dosa kecuali putus pacar. Kecuali susah hidup. Apa lagi? Hal-hal dunia baru kita nangis. Sedangkan beliau orang yang tiap hari ketemu Rasulullah. Bahkan kasarnya kalau mau sesuatu beliau langsung tanya dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau menangis menggerung-gerung seakan dosanya banyak. Bagaimana beliau tidak mau dijuluki profesor doktor? Karena EQ-nya di luar rata-rata. Bahkan kalau dibaca di dalam manaqib, kurang lebih dari umur beliau 5-7 tahun, seumuran Asagaf sudah hafal Quran. Sepengetahuan saya, yang saya dengar dari guru-guru saya, cerita lampau beliau tidak keluar dalam kamar, dididik oleh ayahnya Al-Imam Al-Habar Al-Qutub selama 20 tahun. Sehingga pada umur 15 tahun tuh 5 tahun sampai berapa? 20 tahun beliau tidak pernah melihat matahari. Melainkan yang beliau lihat adalah ayahnya sendiri, Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Jadi kalau mau makan sama ayahnya, mau main sama ayahnya. Ayahnya jadi temannya, ayahnya jadi gurunya. Sehingga waktu diajak keluar, dia silo, dia nggak tahu bahwa ini adalah matahari. Kalau mendengar karomah beliau luar biasa. Saya ada yang sudah jelas di dalam manaqib yang diceritakan, yang sudah disebar begitu banyak dan masyhur. Ada juga pengalaman dari diri sendiri. Beliau mengucapkan, di antaranya, orang yang belajar kepada aku akan mendapatkan 3. Kalau enggak dia jadi wali Allah, dia jadi ulama besar. Kalau enggak jadi orang kaya besar. Saya bingung.
Hafalan saya nggak bisa seperti beliau, nyangkut kebanyakan dosanya, kebanyakan mau yang lain. Gimana mau jadi wali Allah? Sedangkan beliau setiap hari lebih daripada 10.000 salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Coba. Jadi kalau aulia itu tanda-tandanya beliau aulia, radbun lisanuh bisalawat ala Nabi. Lisannya basah dengan salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau kita baca dalail, beliau hafal dalail. Bahkan sehari 70 kali khatam. Sehari 70 kali khatam membaca dalail khairat. Itu baca dalail khairat kayak ente megang tasbih. Tek atau tek dia. Jadi kalau dia datang, dia jalan dari Malang sampai Surabaya sudah 70 kali khatam. Saking IQ-nya cerdas, dan beliau hafal bukan cuma ilmu akhirat maupun ilmu yang sebelum dan sesudah. Itu khawarikul adat yang beliau. Jadi pada waktu pernah cerita, sebetulnya saya tidak mau cerita, tapi saya ceritakan sedikit. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ya. Jadi di waktu Isra wal Mi'raj Nabi besar Maulana Muhammad, dikala beliau menjawab salam dari Allah Subhanahu wa taala, kata yang mulia, maka orang tersebut dijadikan walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu Rasulullah SAW berhadapan dengan Allah kan ucapannya apa? At-tahiyatul katus salawatut thayyibatul. Dijawab Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Itu al-Imam al-Hafidh al-Musid al-Doktor Al-Habib Abdullah mendengar jawabannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi besar Maulana Muhammad mendengar jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Kata yang mulia, yang mendengar jawaban Allah taala mengucap salam pada waktu Isra wal Mi'raj, mereka semua menjadi qutbiyah, siddiqul kubra, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak aneh orang-orang yang udah dijadiin walinya Allah seperti Wali Songo dan lain-lain, mereka mendapat pendengaran khusus dari Allah Ta'ala, bisa mendengar di waktu salam Isra wal Mi'raj Nabi besar Maulana Muhammad. Ini saya tahu dari beliau. Ini saya tahu dari beliau. Jadi jangan aneh kalau si fulan jadi wali Allah, si fulan jadi qutbiyah, si fulan jadi siddiqiyah. Beliau mendengar salam yang disampaikan Allah kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi mau jadi wali gak perlu dicari-cari, udah maktub, udah tertulis. Oh, fulan ibn fulan akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dia paham, ada yang dia nggak paham bahwa dirinya walinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia ditulis oleh Allah taala dia menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, dia akan ingat kembali memorinya yang terdahulu. Yang kedua, beliau menceritakan urusan-urusan yang mana setelah nanti hari kiamat. Oh, ya. Nanti kalau antum ada di yaumul kiamat, kasarnya kalau ente ke pasar PRJ kan penuh tuh, ketemu di loket nomor sekian, beliau sudah kasih tahu. Kalau antum mau ketemu Al-Faqir, adanya di sini, adanya di sini, adanya di sini. Dan cukup apa? Modalnya keyakinan dan kecintaan kepada beliau. Modal kata yang mulia.
Modal kata yang mulia, modal utama ketemu Nabi besar Maulana Muhammad, ketemu aulia-aulianya Allah, ketemu guru-guru kita adalah yakin dan cinta. Tanpa itu tidak akan ketemu. Jadi ente boleh sekarang dekat sama anak kata yang, tapi nanti di akhirat kecintaan ente akan buktikan dengan kejujuran hati ente. Di mana nanti yaumul qiyamah yang Allah sudah bilang apa? Ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hati yang benar apa enggak itu di dalamnya ente benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama aulia, cinta sama guru, besok di akhirat akan dibuktikan sama hati ente. Jadi kalau ente di sini bilang cinta tapi hati ente nggak cinta sama Rasulullah, nggak bakal ketemu walaupun ente 10.000 triliun kali salawat kepada Nabi Muhammad. Maka zabal fuad marah, hati nggak bisa dibohongin. Kalau memang dia cinta, dia akan tembus siapa yang dia cintai. Nggak perlu ente angkat-angkat tangan, ya Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi, ya al-Imam al-Arif billah Abdullah bin Mahsin al-Attas, ya Syekh fulan, ya Ustadz fulan, ya Kiai fulan. Nggak usah, mereka yang akan cari kita. Maka zabal fuad marah, hati nggak bisa dibohongin siapa yang dia cintai. Dia bakal cari. Apalagi junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad, dia bakal cari apa yang ada di dalam hatinya, cahaya nur Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya dapat dari beliau. Jadi ente gak usah ngaku-ngaku ente murid anak, gak perlu. Nanti besok di akhirat, seandainya kata yang mulia kau jujur di dalam hatimu ada kecintaan kepada aku dan Rasulullah, maka aku yang akan mencari kamu. Itu yang ditanamkan oleh beliau, bagaimana kita harus yakin kepada Allah, yakin kepada Nabiuna Maulana Muhammad, yakin kepada salafuna saleh dan guru-guru kita sekalian. Kita nggak boleh syak apa yang diomongin tadi oleh Imam Al-Habbar Al-Qutub Habib Abdul Qadir. Kita nggak boleh ragu apa yang diomongin oleh salafuna saleh. Karena apa tadi dibilang? Salahnya aja benar. Ragu, kagak boleh. Karena apa? Mereka yang lebih dahulu kenal baginda suci Maulana Muhammad. Kita apa? Jangan pun alam mahsyar, besok dikubur kita, kayak apa besok? Kita tahu nggak keadaan kita kayak apa? Antum mau tahu? Orang dikala dicabut nanti waktu mati, dia akan lihat jasadnya. Dia akan teriak dikala jasadnya mengucapkan kata-kata hal yang tidak baik, akan keluar dari matanya belatung, perutnya belatung. Dia teriak, ini jasadku. Dan akan diperlihatkan oleh Allah sampai betul-betul hancur. Beruntunglah mereka yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Beruntunglah mereka yang mempunyai amal yang saleh. Beruntunglah mereka yang mempunyai waladun saleh. Sehingga tidak dia lihat itu semua, melainkan kegembiraan kabar-kabar dari ahli sama, dahali para malaikat-malaikat Allah, bahwa dia akan ditempatkan bersama Nabi Muhammad. Kalau enggak, dia akan lihat matanya pecah, perutnya pecah, lalu diisi dengan belatung-belatung. Na'udzubillah min. Tapi kalau orang yang di dunianya dia bersama orang-orang saleh, hidupnya selalu mengamalkan amalan-amalan saleh, seperti Ratibul Attas, Ratibul Haddad, baca Basaudan seperti tadi, membaca Quran, membaca salawat kepada Nabi, maka di dalam kuburnya dia tidak lihat tuh perubahan-perubahan jasadnya.
Yang dia lihat adalah kabar-kabar yang datang dari malaikat Allah dan orang-orang saleh tersebut, bahwa dia akan ditempati dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Kemarin apa Habib Ahmad bilang? Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Al-Segaf, beliau bilang apa? Bahwa Habib Ali Walid sebelum meninggalnya sudah melihat tempatnya di surga. Belum masuk ke kubur, hadirin. Belum masuk ke kubur, sudah ngelihat tempatnya di surga. Begitu orang yang mempunyai kecintaan. Habib Ali punya kecintaan yang luar biasa kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, kepada Habib Ali Kuitang, kepada Habib Abdullah bin Muhsin. Mereka ini orang-orang saleh ini mempunyai kecintaan yang luar biasa, walaupun ilmunya banyak, tetapi mereka tidak pernah hilang kecintaan mereka kepada pendahulu-pendahulu mereka. Bukti, walaupun yang mulia Al-Hafidz Al-Musil Al-Kutub Doktor sudah dijuluki profesor doktor, beliau tiap tahun bikin acara haul ayahnya. Dia tidak lupa. Makanya beliau dibilang maha guru dan juga ayah. Beliau tidak belajar sama siapa-siapa. Beliau belajar dengan ayahnya sendiri. Dan ini didikan siapa? Al-Imam Al-Habar Al-Qutub. Al-Imam Al-Habar Al-Qutub didikan siapa? Al-Habib Al-Imam Al-Arabillah Al-Habib Abdullah Syatiri. Habib Abdullah Syatiri didikan siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Saya tabarruk saja kepada Al-Hafidz, bahwasanya begitu banyak cerita-cerita yang indah yang tidak mungkin saya akan ceritakan kepada antum karena luar biasa. Cuman telinga ini tidak bisa dibohongi. Apa-apa yang beliau pernah ucapin seperti saya kepada kalian ini masih terdengar dan tersimpan di hati ini. Apa-apa yang beliau ungkapkan. Beliau bilang nanti satu masa Allah Subhanahu wa taala akan berikan kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, sampai A sampai Z. Kita dibaca A sampai Z, dan semua nggak ada yang meleset. Semua tidak ada yang meleset apa yang diucapkan beliau. Saya berpikir, saya mana mungkin ya di Jakarta mau dakwah, banyak orang alim lulusan Mesir, lulusan Syria, Saudi, S1, S2, S3, S nong kan banyak. Kita S batu. Nah, mana mungkin saya bisa dakwah di Jakarta. Tapi beliau bilang itu. Dan bahkan lebih dari itu. Ternyata semua yang diungkapkan beliau nyata. Ada orang-orang terdahulu kita nggak boleh raguin, apalagi guru kita. Nggak boleh kita raguin. Naam aja. Saya cuman kerjaan saya kalau antum kali beb megang kitab ya, mempulpen Ustaz Rahmat, Habib Rahmat megang kitab, Ustaz Muhyiddin ngelotok baca kitabnya. Saya mah tiap hari megangin sendal. Kalau beliau mau keluar sendal, cuci piring, nimba, itu kerjaan saya beb. Jadi hikmat saya mah. Kalau antum belajar. Saya nggak hikmat, tapi berkahnya memang hikmat, ilmu datang sendiri hadirin dengan keberkahan mereka, datang sendiri. Bahkan berkahnya nggak hikmat ke majelis kita datang Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri, anak daripada Habib Abdullah Syatiri. Datang Al Habib Umar Al Jailani, datang Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi,
Ini orang ilmu semua. Saya sendal, debu, gak punya apa-apa. Datang Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya jauh mana-mana. Oh ternyata saya pikir-pikirin, ini doa berkah berhikmat kepada guru. Jadi kalau berhikmat kepada guru, jangan minta itu hari langsung dibayar. Wah kan anu ini beb, nu dari muki gila loh. Enggak bisa langsung dibayar, enggak. Saya ditinggalin yang mulia 15 tahun dulu. Setelah yang mulia enggak ada, baru. Itu juga enggak kepengenan jadi ustadz, jadi habib. Siapa yang mau jadi habib? Toto brojol jadi habib sendiri. Emang itu laporan ke rumah sakit. Saya mau jadi habib. Gitu, brojol jadi habib gitu. Enggak, dari sononya udah jadi habib. Terus brojol udah jadi habib, mau jadi ustadz gitu, mesen gitu sama dokter spesialis, mau jadi ustadz. Nggak mungkin. Saya nggak tahu nasib saya nggak tahu. Saya ikutin aja ulama, karena berkahnya saya diam di Keramat Empang Bogor. Di Keramat Empang Bogor yang saya lihat adalah orang-orang soleh pada waktu itu. Datang Al-Habib Muhammad Al-Haddar, mertuanya Habib Umar bin Hafid. Pernah datang Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Atas. Saya juga pernah ketemu beliau. Pernah ketemu juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Gutu. Saya pernah dorong beliau waktu dari rumah Jiddi ke Magom, Al-Habib Abdullah bin Mahsin. Pernah ketemu Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masih tuntun. Dikunyak-kunyak muka saya. Tukang bercanda Habib Muhammad. Apa lagi? Banyak orang-orang saleh, bahkan masyayikh. Siapa yang di Mesir tuh? Syekh Sahran itu, Syahran Mutawalli Sya'rawi, di waktu ziarah undangan Asia Afrika pada waktu itu, beliau ziarah dibawa oleh Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi ke Bogor. Gotek orang, ngerti kagak gitu? Yang penting amin aja, amin. Apa nggak tahu, yang penting berkah aja pada waktu itu. Makanya dibilang apa ya sama Habib Ali tadi? Bahat man gadra'ahum aw ra'aman ra'ah. Kita bisa lihat mereka udah beruntung gitu. Jadi saya nggak ada harapan, saya nggak punya beb, saya nggak ada punya cita-cita punya murid, takut saya punya cita-cita punya. Ini lagi mau dibuang-buangin nih. Pergi ke kemana? Datang lagi. Hujan deh. Masih datang juga. Saya nggak pengenin punya murid. Allah yang giringin. Bib Rahman, bawa aja ke Solo semua nih. Ya kali gitu. Ada yang mau Bib Antum di mana? Pasuruan. Bawa deh ke Pasuruan tadi. Saya nggak ada pikiran mau ngajar. Nggak ada. Cuman kepikiran saya bagaimana anak muda kenal dengan Nabi Muhammad, kenal dengan para aulia-aulianya Allah. Itu aja. Udah. Saya sebetulnya dari umur si Sakir, lebih kecil dari Sakir, 15 tahun sudah ngajarin orang. Nggak ada mainnya. Sakir masih enak. Main apa tuh bola, apa yang itu? Futsal. Gue nggak ada futsal zaman dulu. Bola karet. Main bentengan, main layangan. Lu nggak ada, paling enak lu. Zaman sekarang, zaman Sakir paling enak. Enggak. Dulu mainnya dingdong. Zaman kecil. Ya enggak? Sekarang di handphone apaan aja udah bisa. Nggak download. Ini tahu download si Japar. Sohibul download.
Walid download ini dong, download ini dong. Anak umur segini, zaman dulu saya tidak kenal download. Bentengan. Nah, iya bentengan. Lari-larian, benteng. Nah, kalah lo, gitu kan. Tak umpet kan gitu. Dia belum, enggak kenal nih. Kenal tak umpet? Enggak kenal tak umpet. Lah belum gitu dulu. Nah, enggak. Main petak umpet sama bipus lopak. Dia belum. Gue cariin enggak ada. Di karung. Ngumpet di karung. La ilaha illallah. Itu muter cari ke atas kan. Mana nih bipus lopak? Wah. Tahu ya kersak. Wah, ini dia nih. Pas kita pegang, wah. Bipus lopak dari dulu udah gila tuh anak itu. Dari dulu. Ntar bahaya nih. Ntar dia datang nih kemari. Apa ya? Taap kalau dia datang. Aduh bisa dipalak kan dia. Ada bipus lopak. Nah, dari zaman dulu saya nggak ada punya pikiran pengen jadi guru. Saya ngikutin masjid saya aja, alhamdulillah. Tiap maghrib tuh wajib baca ratib haddad, ratib atas. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitan. Itu udah wajib. Nggak ada cerita nggak boleh. Sampai umur gedean dikit udah hafal namanya ratib. Ratib haddad, ratib atas itu dari kecil deh. Udah kayak makan bubur. Sembahyang subuh wajib berjamaah. Kalau enggak saya digantung sama ayah saya. Bener. Dulu di rumah ada sumur, Beb. Sumur. Rupanya dibangunin saya sama ayah saya sholat subuh. Sembahyang subuh. Beres kelar. Ya sholat itu ini sembahyang di mana? Sendiri, Pak. Kenapa tidur sendiri? Ngantuk, Pak, tidur lagi. Enggak panjang ngomong, ditarik kakiannya diikat, kepaleannya di bawah, kakiannya di atas, dijadiin timbaan. Coba anak sekarang dijadiin timbaan. Wah, dilaporin bapaknya. Anak sekarang kayak gila semuanya. Apa dilaporin? Jahannam. Ya nggak ada berkahnya. Ente mau diapain? Jangan pun ame bapak, ame guru aja mau diapain terserah. Lihat tadi Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih Imam al-Habar. Bener dia, disalahin sama gurunya. Iya aja. Sama guru aja iya, gimana sama orang tua? Sami'na wa ata'na. Wajib. Nah, karena keberkahan nurut, jadilah al-Imam al-Hafidh al-Musnid al-Kutub al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih bukan hanya seorang profesor doktor, akan tetapi beliau menjadi seorang waliullah, bahkan bermagam qutbiyah. Karena apa? Nurut. Sami'na, nurut sama gurunya, nurut sama orang tuanya. Akhirnya dia jadi qutbiyah, dia orang yang besar, yang mulia. Dan bahkan semua murid-murid Imamul Habar menjadi orang-orang soleh, bahkan ada yang menjadi wali. Bahkan murid-murid yang mulia banyak yang menjadi orang besar. Banyak yang jadi orang besar, orang-orang kaya besar. Salah satu contohnya murid yang mulia, yang kaya besar, yang kemarin baru meninggal tuh, Muallim Sukri. Ya Muallim Sukri itu 18 beb rumahnya di Kemang. Doa daripada Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Doktor Al-Habib Abdullah bilang, dia tinggalin tuh hartanya semua. Dia lebih ngikutin gurunya Al-Habib Abdullah sampai meninggal duanya. 18 rumahnya 18. Kemang rumahnya kayak apa? Bagus-bagus gak? Bagus-bagus. Dia tinggalin hartanya semua,
dia ikutin gurunya. Dan bukan sehari dua hari, dari muda umur 16 tahun sampai meninggal dunia dia ikutin gurunya. Nah ente ikutin guru ente baru berapa tahun? Wah baru 5 tahun aja udah mentang-mentang banget, bukan main. Nih yang ruminya berjejer, semuanya dia tinggalin sampai meninggal dunia. Bahkan dia apa? Dia bilang saya tidak akan mau dikuburkan di Jakarta. Saya mau dikuburkan dekat guru saya Al-Hafidh Al-Muslim Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad. Dan nyata beliau dikuburkan. Ada lagi saudara daripada Haji Zainal. Haji Zainal di sini ada kali. Haji Haris Tahir. Namanya Muallim Dumyati. Itu Muallim Dumyati umur segini, kecil. Dia tinggalin beb sampai hartanya dia nggak mau ambil. Ente kalau mau dapat warisan, ente ikut aneh keluarga. Kalau ente nggak mau dapat warisan, ya ente ikutin guru ente. Dia lebih pilih gurunya, Muallim Dumyati. Dia nggak ambil 1 sen pun, dia nggak ambil duit warisannya. Padahal miliaran di Kebon Anas. Dia nggak ambil, diambil semua sama saudara-saudaranya. Dia lebih pilih gurunya dan sampai wafat beliau dengan gurunya. Dan siapa orangnya kenal Muallim Dumyati? Ini yang diajarkan keyakinan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Kalau saya cerita yang aneh-anehnya banyak, intinya cuma satu. Al-Faqir bisa seperti ini tidak punya suuzon sama guru saya. Saya nggak pernah punya suuzon sama guru saya. Dari saya belajar sampai ini hari. Bahkan kullahini yatajaddad. Tiap waktu saya selalu yakin kepada guru saya. Bahkan kemarin saya bilang sama Syakir, kita akan berangkat ke Malang, akan haul Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Walaupun tidak diadakan haulnya, siap Beb, kalau mau ikut fadhol. Alhamdulillah kita bisa ziarah ke makam beliau bersama Habib Rahman, Syakir, Ustaz Muhyiddin, yang lain-lain. Insyaallah yang lain bisa nyusul. Ya, kita sewa bis, kita ziarah kepada yang mulia insyaallah. Nah itu. Walaupun orang lockdown, hati terpanggil. Ya, hati terpanggil. Ingin berhadapan dengan yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Makanya tidak ada yang saya bisa ungkapkan melainkan saya bersyukur Allah Ta'ala ciptakan saya sehingga Allah Ta'ala giring saya ke tempat orang mulia, Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Sehingga tangan yang kotor ini bisa menentuh tangan beliau, mata yang kotor ini bisa melihat wajah beliau, dan bisa merasakan sedikit banyaknya ilmu beliau. Dan itu semua dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah antum semua, Allah masih izinkan antum untuk bisa duduk di tempat ini. Saya menyampaikan apa yang telah saya dapat dari yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Yang satu saya pegang, saya tidak pernah suuzon kepada beliau. Yang kedua, saya selalu yakin apa yang dibawa salafuna saleh.
Saya sangat pernah ragu apa yang dibawa oleh salafun saleh. Yang mulia bilang banyakin di akhir zaman itu ucapkan kalimat la ilaha Muhammadar dan bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Hal itu pun pernah diungkap oleh Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf sebelum wafatnya. Habib Ali mengamanatkan kepada murid-muridnya di akhir zaman macam ini jangan lepas kalimat la ilaha Muhammadar. Ternyata hadirin, kita ini mendengarkan ceramah-ceramah agama dari ujung sampai ke ujung, hanya satu yang mereka harap kita tidak berubah. Apa? La ilaha Muhammadar. Itu jangan sampai berubah keyakinan kita, karena miftahul jannah la ilaha. Kalau itu kamu sudah yakin kepada kalimat itu, kamu tidak akan pernah ragu lagi kepada hal-hal yang lain. Begitu beliau ungkapkan kepada saya. Kenapa orang bisa ragu dengan dunianya, ragu dengan ekonominya, ragu dengan usahanya, ragu dengan urusan-urusan hal-hal yang membuat dia sumpek, bete, putus asa dan lain-lain? Dikarenakan dia tidak kembali kepada la ilaha. Sekarang saya tanya, apa yang kamu pikirkan itu dulu dan sekarang pernah ada apa tidak? Dulu dan sekarang yang kamu pikirkan itu pernah ada apa tidak? Tidak pernah ada. Yang ada siapa? Yang ada siapa? Allah jadikan kamu ada. Jadi apa yang ada dan ada daripada semua masalah itu datangnya dari mana? Maka balikkanlah la ilaha. Dari tidak ada semuanya yang ada Allah, dan akan dibereskan oleh Allah Subhanahu. Itu yang mulia ajarkan seperti itu. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah was-was, karena kita punya Allah Subhanahu. Nah, sekarang orang ini diduakan Allahnya, dikedepankan masalahnya. Jadi habis waktu ibadahnya dia buat mikirin masalahnya dia. Hari-hari yang dipikirin masalah itu lagi. Padahal sebelum ada masalah itu, sebelum adanya dia, dan sebelum adanya sesuatu, yang ada siapa? Kenapa nggak minta kepada yang membuat masalah, yang menjadikan kamu punya masalah? Allah Subhanahu. Dikarenakan keyakinan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak matang. Makanya yang mulia bilang, matangkan keyakinan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ragu. Kalau kamu sudah bilang akbar, berarti tidak ada yang lebih besar darinya. Kalau yang Allah kamu sudah bilang ghani, tidak ada yang lebih kaya dari dia. Kalau kamu sudah bilang bahwa dia adalah Rahman dan Rahim, tidak ada yang lebih sayang dan kasih melainkan dia. Sekasih-kasihnya, sesayang-sayangnya, orang yang nyayangin ente, ia adalah makhluk ciptaan Allah. Mana yang lebih sayang? Ya penciptanya. Maka kenapa kamu tidak mencintai penciptanya? Cintai penciptanya. Dan inilah yang diajarkan oleh yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, agar kita tidak lepas kalimat la ilaha Muhammadar. Karena kalau sudah kita yakin, maka amalan yang kita jalanin yakin. Sembahyang sunat kita duha, walaupun 2 rakaat, pasti Allah Ta'ala ganjar. Karena yakin. Selawat cuman sekali aja, pasti langsung ketemu Nabi besar Maulana Muhammad. Yakin. Kenapa selawat kita ini nggak ketemu Rasulullah? Ya, iya mulutnya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hatinya dolar, di hatinya duit, di hatinya
bukan baginda suci Maulana Muhammad. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dalam hati, motor biar dapat, begitu. Duit biar dapat. Ya nggak usah pakai diomongin, udah pasti dapat. Nggak usah diomong. Kalau lagi baca salawat yang dihadirkan baginda suci Maulana Muhammad, jangan yang dihadirkan tuh cek, jangan. Tahu nggak? Sakir yang dihadirkan cek. Tahu nggak? Oh kontrak nih, 500 juta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi yang digambarkan hasil jangan, tapi yang dia gambarkan adalah Nabi besar Maulana Muhammad. Kubatul hadrah biar ada di sini. Magam Rasulullah di dalam hati ente, mim ha mim dal, Muhammad Rasulullah. Amutu wa ahya ala hubbikum adaikum wa id. Kalau bisa mati hidup ente buat baginda suci Maulana Muhammad. Kalau ketinggian nama Nabi Muhammad ke Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ketinggian ke Habib Ali Habsyi ke yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad. Ketinggian kepada yang mulia Habib Abdullah, ya ke saya juga cukup dah. Ketinggian juga kepada saya, ya anak saya dah. Ketinggian juga sama anak saya, ya sendal saya dah. Yakin gak? Kalau nggak yakin nggak dapet. Ini kadang-kadang sama guru milih-milih. Wah, enakan guru ini diberi. Emang kue tahu kue bapak enak. Benar nggak? Guru itu bukan diambil enak, diambil barakah wasirnya. Kalau guru diambil enaknya, sama juga dia makanan. Dicoba-cobain, tahu nggak? Oh gado-gado ini mah gado-gado no, enakan gado-gado no, enak aja. Guru dianggap gado-gado, guru dulu ambil barakahnya, makanya dibilang apa? Bahat man gadra'ahum. Gurunya antum ngelihat guru-gurunya, anda lihat beliau sama lihat guru-gurunya. Itu yang dibilang Bahadman, Habib Rahman dilihat Habib Muhammad lihat Habib Anis lihat Habib Ali lihat Habib Ali, sama dapat barakahnya. Begitu juga kita, yang kita ambil dari guru-guru kita karena beliau pernah mandang orang-orang mulia, tangan beliau pernah menyentuh orang-orang mulia. Jangan ilmunya dulu, keyakinannya dulu dia sama gurunya. Nah sekarang gimana dia mau keyakinan namanya Nabi besar Maulana Muhammad, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ama sendalnya aja kadang dipakai punya gurunya, kurang ajar. Mau kayak gila. Dulu tahu ente? Tahu nggak? Nggak ada yang berani pakai sendal guru. Apalagi tempat duduknya dia, enak aja duduk begini di tempat guru. Nggak berani, tempat duduknya nggak boleh dipakai. Sandalnya apalagi? Itu minalah kan ada. Gelas bekas gelasnya dia nggak boleh dipakai. Kecuali dia yang suruh. Kalau dia yang suruh, gua berkah. Abi Bagirin akhaztul kas wala hadli wa bi fajr. Lihat
Kalau Habib Ali cuma dikasih sama gurunya apa? Gelas, dulu minum. Kalau disuruh minum sama gurunya nggak apa-apa. Geras gurunya, nggak ada masalah. Suruh pakai sendalnya, ini nggak disuruh. Mau kayak gila. Kita nyari ini sendal mana? Oh dipakai si anu, PA lu. Berani. Jangan. Kita akhlak sama guru kita. Kalau kita bisa akhlak sama guru kita, kita bisa akhlak sama wali-walinya Allah. Kalau kita bisa akhlak sama wali-walinya Allah, kita pantas duduk dengan Nabi Muhammad. Sekarang kita pantas kayak duduk sama Rasulullah. Ya gimana kita ngadepin wali Allah? Sebelum dia bertemu Rasulullah, dia bertemu dengan wali Allah, punya akhlak nggak? Jangan sama wali Allah kalau dia benar-benar mau ta'alluq behem daem, betul-betul hatinya punya ikatan sama aulia. Dia bagaimana dia hadapin gurunya? Sabar nggak ngadepin gurunya? Nah gurunya yang hidup. Kalau aulia kan meninggal, guru kan hidup. Kadang disuntrungin sama gurunya, gitu. Terima nggak? Kadang dimarah-marahin deket orang. Gile dulu Rahman, jenggot doangan tebel, muka kempes, misalnya begitu, boleh nggak? Atau Syakir dikatain, pendek, nggak? Apa aja? Terima nggak dia? Ada gil nggak hatinya? Ada muskilah nggak hatinya dikatain sama gurunya? Atau diunyeng-unyeng? Mau nggak? Contohnya gini, mal sini mal, sini, nih. Modelnya kayak begini, modelnya nih, sini mal, kayak begini modelnya. Marah nggak wah? Hati-hati tuh, bohong hati lu kusut. Misalnya, Jamal mah udah mau digergaji juga ayo dia, hitam apa yang mau? Contohnya begitu Beb. Iya, kalau mau murid sama guru mesti nerima apaan aja. Apa Sayyidina Ali bilang? Aneh budak buatnya ngajarin satu huruf. Lah Jamal bukan huruf-huruf, duit. Tanggokan banyak banget. Coba masjid yang meninggal Jamal. Basan pulang, Habib Abdullah pulang, Habib Qasim pulang, semuanya pulang. Siapa Sultan Masjid Cinere? Masjid Cilodong? Syekh Jamal Al-Itami. Iya. Benar nggak? Tuh, barokahnya guru. Dunia juga enak, mulai di akhirat. Waduh. Jangan pegel Ki, jangan. Tahu nggak? Ente kalau dikasih guru minta duit, Sakir, sediain 5 juta, siap Habibana, anak kasih lebih 10 juta. Anak minta 20 juta, tenang Habibana, anak sediain 40 juta. Kan guru ketawa mulu, alhamdulillah. Begitu. Ya Sakir kita mau jalan nih jauh, siapin duit 100 juta, tenang Habibana, anak tambahin 300 juta. Walhasil enak adem tuh hati. Cuman jangan gerutu. Bilang ntar sama orang, gua ngambil nggak bisa ngasih Habib, nggak gitu, minta lagi bagus lu, ngambil nih, aduh gimana sih? Jangan lo, habis pahala lo, angus. Kalau begitu nggak boleh gerutu. Dijual aja pantas kalau udah berguru. Baru 200-300 juta. Cil. Nah, kalau ente bisa ngadepin guru yang hidup, ente bisa ngadepin aulia yang meninggal dunia. Aulia kalau udah nguji luar biasa. Wow. Memang beliau bilang apa? Awama alim tabi'anana ahlul. Memang ahlul wafa baik. Cuman kalau udah nguji, naudzubillah. Aulia kalau udah nguji, luar biasa. Paham nggak?
Oh, kau lihat udah nguji. Apalagi berjumpa dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Ente pernah ngerasain beratus-ratus, beribu-ribu, bang, selawat sama Nabi, udah ketemu belum Nabi? Nah, itu beratus-ratus, beribu-ribu. Ujiannya apa? Lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kerocok, enggak? Kebayang? Ini lagi begini aja kebayang. Ini kebayang apaan? Rokok sama kopi, sama Indomie di depan, tangki mereng, enggak? Ini kebayang masang nasi ini otaknya macam-macam. Ada yang kebayang janji sama temennya, ada yang kebayang nasi kebuli, nasi goreng, nasi padang, kopi merokok, samsu, apa lagi udah, kebayang macam-macam. Ini lagi begini, bagaimana wirid? Yang 1000, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jam 1:30, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada kucing, wah wes. Ujian baru kucing dong udah wes. Ujiannya tuh. Jadi semua nggak ada yang nggak diuji, semua diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, diuji semua. Nah, ente ngadepin yang hidup dulu. Kalau di rumah ente hadepin orang tua ente, hadepin orang tua ente menggelit nggak? Ente sabar. Ya enggak? Kadang-kadang marahin ente, kadang-kadang ngomelin, diem aja, diem. Lu punya diem. Tong, gak kerja lu, begini. Diem. Jangan lu kata apa-apa. Ya alhamdulillah, Mak. Alhamdulillah, Mak. Alhamdulillah mulu lu pok misalnya. Wah, syukurillah, Mak. Pokoknya yang enak aja ucapinnya, jangan gak enak. Itu. Jangan melawan. Kalau di rumah ujiannya orang tua. Kalau di majelis ujiannya guru. Acara yang mesti jam 9 beres. Lebih ini mau kayaknya anak mau sampai jam 2:30. Ujiannya guru. Beb 2:30 saya. Ya, siap-siap ente. Kurus. Jangan ada yang mabur. 2:30. Ya mau beliin aku aja, minum aku aja dia. Gerutu nggak tuh hati? Wah, Habib ngomong gimana nih? Tuh, mati nggak? Sujon udah gua. Emang muka PA lo pada. Baru dikasih tahu Habib udah suuzon mana? La haula wala quwata illa billah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang saya ambil dari sekian ilmu yang banyak dari yang mulia ada 2. Jangan pernah suudzon sama guru dan aulianya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi suudzon sama Nabi besar Maulana Muhammad. Apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min. Yang kedua, jangan pernah ragu kepada guru-guru kita. Apalagi kepada aulia Allah, apalagi kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Jangan ragu. 2 ini kalau kita terapin di alam hati kita, niscaya kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.